Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Setiawan dengan NIM 12320414277. Saya dari jurusan HTN, yang dimana kelas saya yaitu kelas A HTN. Oke, kali ini saya akan membacakan hasil presentasi PPT saya, yang dimana judul PPT tersebut itu tentang pemerintahan Indonesia pada masa Orde Reformasi. Era Orde Reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 dan menandai berakhirnya era Orde Baru. Periode ini menjadi saksi transformasi politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan di Indonesia, menandai sebuah babak baru dalam perjalanan sejarah bangsa tersebut. Kemudian latar belakang Orde Reformasi. Pembatasan masa jabatan. Orde Reformasi menandai perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan pembatasan masa jabatan presiden. Aturan ini mencegah kekuasaan yang terpusat pada satu individu, mendorong demokrasi dan pergantian kekuasaan. Kemudian pemilihan umum demokratis. Periode ini membawa perubahan mendasar dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, mengantarkan era demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Masyarakat memiliki hak suara untuk menentukan pemimpin dan masa depan negara. Kemudian penguatan lembaga legislatif dan kekuasaan. Yang pertama yaitu DPR dan DPD. Yang dimana Orde Reformasi ini yaitu memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disebut dengan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dalam sistem pemerintahan, yaitu mereka memberi kewenangan untuk mengawasi dan membuat undang-undang yang mencerminkan dengan suara rakyat tersebut. Kemudian yaitu MK dan KPK. Pembentukan lembaga baru seperti MK atau Mahkamah Konstitusi dan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem hukum dan tata pemerintahan Indonesia. Selanjutnya yaitu reformasi birokrasi dan hukum. Birokrasi yang efektif. Orde Reformasi membawa reformasi birokrasi, mendorong efisiensi dan efektivitas layanan publik yang akhirnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tertentu. Hukum yang adil. Reformasi hukum menjadi prioritas, bertujuan untuk membangun sistem hukum yang transparan, adil, dan setara bagi semua warga negara tersebut. Kemudian yaitu kebebasan pers dan hak asasi manusia. Kebebasan pers ini membawa kebebasan pers yang lebih luas, yang dimana yaitu lebih memungkinkan media atau untuk menjalankan perannya sebagai pengawas dan penyampai informasi atau sesuatu informasi itu. Kemudian itu HAM atau dikenal dengan hak asasi manusia juga menekankan pentingnya bahwa hak asasi manusia itu menjamin perlindungan bagi warga negara dan mendorong penghormatan terhadap martabat dan hak setiap individu. Artinya yang dimana di sini juga bisa melindungi hak setiap individu. Kemudian yaitu partisipasi publik dan masyarakat sipil. Yang pertama yaitu masyarakat sipil semakin aktif dalam proses politik, mengajukan gagasan dan mengelola organisasi yang mendukung kemajuan bangsa. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan meningkat, membawa transparansi dan tanggung jawab bagi pemerintah. Ketiga, Orde Reformasi menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun negara. Kemudian selanjutnya yaitu pemisahan Polri dan ABRI, yang dimana pengembalian fungsi. Yang pertama, pemisahan Polri dan ABRI mengembalikan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat, yang dimana itu ABRI ialah nama lain dari kepolisian yang dulu, kemudian diubah menjadi Polri sampai sekarang ini. Yang kedua yaitu profesionalisme, yang dimana tujuan utama dari pemisahan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas Polri dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yaitu perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Yang pertama, identitas budaya.
Perubahan nama merupakan langkah penting untuk menghormati budaya dan identitas masyarakat Papua. Dengan adanya perubahan ini, masyarakat Papua lebih bisa menghormati budaya-budaya atau sebagai dasar mereka, sebagai budaya itu menjadikan dasar untuk mereka, sehingga Irian Jaya itu dirubah menjadi Papua karena identitas dari budaya mereka tersebut. Kemudian yang kedua itu keadilan dan kesetaraan, yang dimana perubahan ini mencerminkan keinginan untuk menghilangkan rasa ketidakadilan dan memberikan kesetaraan bagi masyarakat Papua. Dengan diubahnya Irian Jaya menjadi Papua, masyarakat tersebut ingin menghilangkan rasa ketidakadilan dan rasa kesetaraan bagi masyarakat Papua tersebut. Dengan artinya mereka bisa menghilangkan rasa ketidakadilan tersebut, dan bisa dengan perubahan nama tersebut mereka bisa menjadi lebih tentram dan aman. Kemudian selanjutnya itu pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerbangan. Yang pertama itu efisiensi. Pembubaran departemen merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kemudian yang kedua, transparansi. Tujuan utama pembubaran adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tersebut. Adapun kesimpulan dari pemerintahan pada masa Orde Reformasi, transformasi dan kemajuan, yaitu transformasi dan kemajuan, di mana Orde Reformasi di Indonesia menandai era transformasi penting dalam sejarah bangsa. Periode ini membawa perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan, menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Orde Reformasi menjadi tonggak sejarah yang mengantarkan Indonesia ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Dengan adanya reformasi ini, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju, sehingga bisa terlaksanakan Indonesia emas, yang dimana yang dijanjikan seperti janjikan di tahun 2045 menjadi Indonesia emas. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata-kata, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.